Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi untuk pertemuan pertama matematika peminatan. Jadi untuk pertemuan pertama semester 1 yang akan kita pelajari sebenarnya ada 2 bab, yaitu yang pertama tentang trigonometri, yang kedua tentang lingkaran. Oke, untuk trigonometri ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Subbab pertama yaitu persamaan trigonometri, subbab kedua identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut, yang ketiga identitas trigonometri sudut rangkap, yang keempat identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Maaf, ini ada kesalahan pengetikan, ini harusnya A, B, C, D. Oke, jadi untuk materi ini Ibu akan usahakan selesai untuk semester ini, kemudian kita bisa lanjut ke subbab kedua atau bab kedua, yaitu tentang lingkaran. Tetapi jika belum selesai, maka untuk materi lingkaran akan kita pelajari pada semester berikutnya. Ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya atau materi sesungguhnya yang akan kita pelajari pada semester ini, maka perlu kita ingat kembali beberapa hal yang telah kalian pelajari pada kelas 10. Ini adalah hal-hal yang harusnya kalian sudah pelajari di kelas 10, tetapi Ibu akan ingatkan kembali. Oke, yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tentunya di sini yang akan kalian lihat pertama adalah segitiga siku-sikunya sendiri. Yang dimaksud dengan segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sisinya berbentuk siku-siku. Jadi ini siku-siku, nilainya adalah 90 derajat. Oke, kemudian hal yang perlu kalian ingat kembali, untuk segitiga itu mempunyai 3 buah sisi. Nah, masing-masing sisi ini ada namanya. Yang pertama ada yang dinamakan sisi miring, yang kedua ada yang dinamakan sisi depan, yang ketiga ada yang dinamakan sisi samping. Untuk sisi miring ini tempatnya itu tetap. Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi karena di sini sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya adalah yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang ini. Makanya dinamakan sisi miring. Sisi miring atau sisi yang paling panjang di antara kedua sisi yang lainnya. Oke. Untuk selanjutnya yang dimaksud sisi depan dengan sisi samping ini fleksibel. Fleksibelnya tergantung apa? Tergantung pada sudut mana yang ditanyakan. Oke. Jika sudut yang ditanyakan adalah sudut ini atau sudut beta ini namanya, maka yang berfungsi sebagai sisi depan adalah sisi yang berhadapan dengan sudut itu. Jadi kalau misalnya sudut ini yang ditanya, maka sisi depannya yang ini. Ini depan, kemudian yang ini jadi samping. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah yang ini, maka yang berfungsi sebagai sisi depan adalah yang berhadapan dengan ini. Maka ini bukan jadi sisi samping, tapi ini jadi sisi depan, kemudian yang di sini jadi sisi samping. Maka itu yang Ibu bilang untuk depan dengan samping fleksibel tergantung pada sudut mana yang ditanyakan. Oke. Kemudian untuk ini misalkan panjang sisi di hadapan sudut alfa. Sudut alfa ini dikasih nama A. Kemudian yang hadapan dengan sudut beta, ini yang berhadapan dengan sudut ini dikasih nama B kecil. Yang berhadapan dengan sudut ini dinamakan dengan C kecil. Maka panjang sisi segitiga siku-siku itu mempunyai hubungan. Hubungannya apa? Kalau misalkan di situ pertanyaannya adalah yang ditanyakan sisi C-nya atau sisi C ini sisi yang paling panjang, maka bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua sisi lainnya, yaitu sisi A ditambah dengan sisi B, tetapi mereka harus dikuadratkan. Ini biasa kita ingat dengan sebutan Pitagoras. Oke, jadi kalau misalkan sisi miring itu bisa diperoleh dari penjumlahan kedua sisi lainnya. Tetapi kalau untuk sisi, misalkan sisi yang lainnya, kalau yang ditanya sisi A, dapat diperoleh dari mengurangkan sisi yang miring dikurangi sisi yang lainnya. Kalau A berarti yang miring ini dikurangi B. Kalau yang ditanyakan B berarti yang miring ini dikurangi yang A. Tuh. Selanjutnya untuk besar sudut pada segitiga harusnya kalian sudah paham bahwa untuk besar sudut itu kalau ditotalkan harus totalnya 180 derajat. Oke. Kemudian untuk perbandingan pada segitiga, sisi-sisi segitiga ini ada beberapa hal, tapi yang perlu kalian paham betul adalah 3 ini. Untuk sin, cos dengan tangennya dulu. Jadi untuk perbandingan sisi segitiga, untuk sin itu rumusnya adalah demi atau depan per miring. Kita singkat biasa demi. Kalau cos ini rumusnya adalah samping per miring atau biasa kita itu sebutnya dengan sami. Kalau tangen itu depan per samping atau desa.
Oke, jadi untuk rumus yang sin, rumusnya adalah depan per miring. Misalkan yang ditanya adalah sin beta, misalkan ditanya sin ini, misalkan yang ditanya adalah sin yang ini beta, berarti rumusnya depan per miring. Depannya yang mana? Depannya ini tadi jadinya yang ini B, kemudian miringnya yang C, berarti B per C. Kalau yang ditanyakan misalkan cosnya, cos beta, berarti rumusnya apa? Samping per miring. Kalau samping per miring, samping yang mana yang berperan sebagai samping? Tadi kalau sudut ini adalah yang ini, ini berarti samping per miring. Kalau misalkan ditanya adalah tangennya, berarti depan per samping. Depan yang mana? Depannya ini, berarti B per A. Itu cara mudahnya. Oke, selanjutnya misalkan ada contoh soal seperti ini. Diketahui segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C. Jadi C, siku-sikunya adalah di C. Nih, di C. Kemudian panjang A adalah 4, panjang B adalah 3. Oke, jadi yang menjadi A yang mana, menjadi B yang mana, ini tergantung pada sudut, penempatan sudutnya. Jadi kalau misalkan di sini adalah A-nya di sini, berarti yang menjadi A kecil di sini. Berarti ini 4-nya jadi A kecil. Kalau di sini yang sudut B, berarti yang berhadapan ini yang B kecil. Berarti ini B-nya sama dengan 3. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tentukan nilai C. C-nya ini berapa? Cara cari nilai C-nya gimana? Cara cari nilai C-nya ini tadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka di sini tinggal kasih masuk nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Oke, berarti C-nya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah B-nya berapa? 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah, ini kalau Ibu jabarkan lagi, akar 4 pangkat 2 ini adalah 16 ditambah 3 pangkat 2 ini 9. 16 tambah 9, 25. Berarti akar 25 nilainya 5. Maka sudah kita ketemukan adalah nilai C-nya sama dengan 5. Berarti ini C sama dengan 5. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua adalah tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Oke, sudut alfanya di mana? Oh, sudut alfanya di sini. Maka untuk memperbandingkan trigonometri kita perlu tentukan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping. Karena di sini sudutnya adalah alfa di sini, maka yang menjadi sisi depannya adalah sisi yang berhadapan dengan sudut ini. Berarti di sini. Oke, berarti ini menjadi sisi depan. Oke. Kalau di sini sisi depan, berarti yang di sini jadi sisi samping. Kalau ini sudah jelas, ini sudah pasti menjadi sisi miring. Kenapa? Kan tadi sisi miring adalah yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti ini tetap. Sisi miringnya adalah 5. Atau C-nya sama dengan 5. Oke, sekarang karena yang ditanyakan adalah nilai perbandingan trigonometri, berarti trigonometri sin, cos, sama tangen. Untuk sin tadi rumusnya adalah depan per miring. Oke, berarti sin rumusnya adalah depan per miring. Maka sisi depannya berapa? Oh, ini jadi sisi depan. Sisi depannya 4. Oke, berarti di sini 4 per miring. Miringnya berapa? Miringnya 5, berarti 4 per 5. Kalau cos tadi rumusnya adalah samping per miring. Oke, sampingnya berarti yang mana? Sampingnya ini, berarti 3 per miringnya berapa? 5, 3 per 5. Oke, kalau untuk tangennya adalah rumusnya depan per samping atau desa. Berarti depannya yang mana? Ini yang menjadi depan, berarti 4 per sampingnya 3 atau 4 per 3. Ya, selanjutnya untuk tugas 1 adalah untuk mempermudah dalam mempelajari materi pada semester ini, silakan lengkapi tabel nilai sin, cos, tangen untuk sudut-sudut istimewa berikut. Jadi ini udah Ibu tentukan sudut istimewanya 0 sampai 360 derajat. Kalian hanya perlu menentukan nilai sinnya berapa, nilai cosnya berapa, nilai tannya berapa. Dapat dari mana sin, cos, tan? Bisa cari manual lewat perbandingan trigonometri, atau misalkan cari lewat internet, ada tabel, kalian tinggal kasih masuk isinya aja.
Oke, ini sangat penting, kalian harus punya dulu ini di paling depan buku kalian, atau di misalkan buku baru itu untuk materi ini tuh harus paling depan. Ini jadi dasarnya, karena ini yang akan kita pakai untuk mempelajari trigonometri 1 semester ini. Oke. Jadi ini Ibu minta kalian kerjakan, kemudian kalian taruh di buku catatan kalian. Silahkan yang sudah mengerjakan mengirimkan bukti pengerjaannya lewat WA. Oke. Kemudian jika ada kesalahan kalian dalam menulis nilai sin, cos atau tangennya, nanti Ibu akan kirim di WA kembali jawabannya yang benar, sehingga kalian bisa koreksi sendiri nanti masing-masing atau memperbaiki jawaban kalian. Dan itu Ibu akan kirim pada hari Rabu. Jadi setelah batas pengumpulan sudah selesai, maka Ibu kirim jawabannya sehingga kalian bisa perbaiki sendiri di rumah. Oke, yang selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke, kuadran sendiri. Kuadran itu apa? Kuadran itu kita sebut biasanya adalah 1/4 bagian lingkaran. Jadi kalau misalkan ada sebuah lingkaran, yang disebut kuadran adalah 1/4 bagiannya. 1/4 ini kan ini setengah, berarti 1/4. Berarti ini kuadran. Oleh karena itu, kuadran dalam lingkaran itu ada 4. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, kemudian untuk kuadran 1 ini diperlukan untuk apa? Ini diperlukan untuk menentukan nilai positif atau negatif dari sin, cos atau tangen. Oke, ini kalian bisa pelajari sendiri. Selanjutnya yang paling penting adalah yang ini di tabel ini. Jadi yang harus kalian tahu, yang harus diingat, untuk kuadran 1, nilai sin, cos, tangennya itu semua bernilai positif. Untuk kuadran 2, yang bernilai positif adalah hanya nilai sin dengan nilai kosek. Untuk di kuadran 3, yang bernilai positif hanya nilai tangen dan nilai kotangen. Kemudian yang di kuadran 4, yang hanya bernilai positif adalah cos dengan sekan. Selebihnya semuanya nilainya negatif atau disingkat seperti ini. Jadi kuadran 1 semua positif, sin, cos, tangennya positif. Kuadran 2 yang positif adalah sin dengan kosekan, berarti yang lainnya itu negatif. Di kuadran 3 yang positif hanya tangen dengan kotangen, yang lainnya negatif. Di kuadran 4 yang positif hanya cos dan kosekan, sehingga yang lainnya itu negatif. Oke, contoh soalnya, mengapa kita perlu mengetahui seperti itu? Karena ini salah satu contoh yang soal yang biasanya muncul, ya. Jadi misalkan soalnya seperti ini, diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Alfa di kuadran 2, di kuadran 2 dia. Tentukan nilai cos dengan tangen. Oke, ingat dulu, di kuadran 2 berarti nilainya sinnya positif. Betul, ini sinnya positif. Kemudian yang ditanya adalah cos dengan tangen. Kalau cos dengan tangen, ya pasti hasilnya harusnya negatif. Maka di sini kan hasil akhirnya ada negatif-negatifnya, tah? Oke, cara pengerjaannya gimana? Pertama, dilihat dulu yang diketahui apa. Yang diketahui di sini adalah nilai sin. Oke, di sini Ibu tulis sini ya. Yang diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Oke, alfa sama dengan 3/5 sinnya. Oke, ingat kalau sin tadi rumusnya apa? Sin itu rumus perbandingannya adalah demi, depan per miring. Oke, berarti ini 3 ini sisi depan, 5 ini sisi miring. Oke. Selanjutnya yang disuruh tentukan adalah tentukan nilai cos alfa dengan tangen alfa. Oke, kalau misalkan ini kita gambar sisi depan dengan sisi miringnya, kalau pakai segitiga, misalkan di sini alfanya, depannya ini di sini kan yang berhadapan dengan sudut ini adalah ini sisi depan. Sisi depannya 3, sisi miringnya ini 5. Berarti ini kita nggak tahu nilainya berapa kan? Nah, untuk mencari nilai ini, karena siku-sikunya ini di sebelah sini, berarti sisi miringnya mana? Ini yang jadi sisi miring. Ini Ibu kasih nama mi, ini Ibu kasih nama d, ini harusnya sa. Sa-nya berapa? Kita belum tahu sa-nya berapa.
Oke. Oleh karena itu kita harus cari dulu nilai sampingnya berapa. Kalau cari nilai sampingnya gimana? Oh, yang diketahui adalah sisi miring dengan sisi depan. Berarti kalau untuk cari nilai sampingnya tadi udah dibahas bahwa bisa dilakukan dengan cara mengurangkan sisi miringnya dikurangi sisi ini. Berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat supaya dapat nilai sampingnya ini berapa. Oke, perhatikan. Ini kita umpamakan 3 ini Y, kemudian R5 nya ini R. Berarti ini Y sama dengan 3, R nya sama dengan 5. Kalau mau pakai AB juga sama aja. Oke, berarti sisi miring dikurangi sisi depan. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat, 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2 itu 9. 25 kurangi 9 itu akar 16. Akar 16 berapa? 4. Oke, selanjutnya, karena di kuadran 2, maka yang positif hanya nilai sin dan kosekan, sehingga nilai cos dengan tangen harus negatif. Oke, nilai cos rumusnya apa tadi? Sin demi cos sami tan desa. Kalau cos berarti sami, samping per miring. Sampingnya berapa ini tadi udah diketahui nilainya 4. Berarti sami 4 per 5. Miringnya 5, 4 per 5. Nah, di sini 45. Kok ada negatifnya? Ya karena di kuadran 2. Yang di kuadran 2 yang positif hanya sin. Jadi cosnya harus ada negatifnya. Kemudian tangennya apa rumusnya? Sin demi cos sami tan desa. Ini harusnya depan per samping. Depannya berapa? Depannya 3. Sanya berapa? Sampingnya 4. Berarti 3 per 4. Ada minnya karena di kuadran 2. Ini salah ketik. Ini harusnya nggak ada. Jadi nilai cosnya adalah min 4 per 5, nilai tangennya adalah min 3 per 4.